saya kira kan partai politik dalam pemilu itu, terutama kalau menghadapi pilpres kan sebetulnya ada 3 hal setidaknya yang harus dipertimbangkan untuk menyambung atau membangun kerjasama atau koalisi. Yang pertama ya tentu standarnya yang normatif adalah kesamaan visi dan misi, platform apa yang mau dibangun, narasi apa yang mau dikembangkan gitu. Nah apalagi kalau misalnya tadi kan yang dikembangkan narasi nasionalis religius, politik amar ma'ruf nahi mungkar dan segala macam itu kan. Nah itu kan saya kira yang secara normatif mempertemukan dasar kerjasama itu. Nah yang kedua saya kira setiap partai politik atau dengan calonnya ya ingin menang. Jadi harus mempertimbangkan siapa calon atau kandidat yang memang punya peluang menang. Ini Ganjar nggak punya peluang menang? Iya makanya kan itu yang mendorong akhirnya itu salah satu pertimbangan untuk orang kemudian membangun kerjasama. Nah yang ketiga ya interest sharing, ya kan, ya sharing apa saja tadi misalnya soal power sharing dan lain-lain interest yang itu kan itu saya kira yang menjadi pertimbangan. Nah kami di KIB itu dari awal kan sebetulnya ingin membangun tradisi baru. Pertama bahwa kita punya pengalaman tidak mengenakan di tahun 2019 itu. Ketika pembahasan pilpres itu di ujung-ujung mau kita daftar, rakyat kaget gitu ya, kemudian komunikasi kita tidak maksimal ke bawah, terjadi keterbelahan. Nah kalau dari awal memang sudah dibiasakan masyarakat diajak dialog, berdialektika melalui elitnya gitu ya, saya kira kan ini juga paling tidak sudah membiasakan diri masyarakat untuk bisa menerima perbedaan dan mencari kesamaan-kesamaan dan kesepahaman-kesepahaman. Itu sebetulnya inti kenapa KIB itu dibangun. Nah tentu kembali pada dasarnya KIB itu terbentuk dengan 3 hal yang tadi. Nah dan ada satu hal yang menarik sebetulnya di KIB itu bahwa memang sejak awal kita memahami membangun kesepahaman, kita punya kedaulatan masing-masing dalam partai. Sekali sering saya katakan P3 dan PAN itu tahu dari awal Golkar itu sudah menetapkan calon presidennya Pak Erlangga. Tapi mereka dengan ikhlas ikut membangun sama-sama koalisi Indonesia Bersatu itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi. Karena kalau dalam konteks politik di awal-awal itu kan memang segala kemungkinan bisa terjadi kan. Nah jadi saya kira kemarin itu menegaskan bukan soal 2 kaki, bukan soal mencari kesempatan. Ya memang dari awalnya sejati KIB itu dibentuk. Jadi sama saja Golkar menghormati P3 dalam Rapimnasnya memutuskan calon presiden sama dengan PAN dan P3 menghormati keputusan Golkar yang kemarin juga mencalonkan Pak Erlangga. Itu kan masing-masing partai. Tapi kalau nanti KIB mau bicara tentang siapa sikap KIB terhadap dukungan capres dan cawapres, nah ketiga partai politik ini juga udah sepakat nanti kita bicarakan pada momentum yang tepat. Tapi pertanyaan saya tadi Golkar tertarik nggak? Karena kan tadi kalau misalnya dilihat dari visinya KIB yang kedua adalah mendukung yang peluangnya cukup besar untuk menang. Ya sekarang masa nggak tertarik mengusung Ganjar? Ya kita sekarang ini sama tertariknya dengan semua yang kita lihat sebab ada peluang kemungkinannya gitu. Nah ini kan makanya sekarang kan Golkar ini sekarang sedang juga membangun tradisi terus yang kemarin dilakukan oleh ketua umum kami membangun komunikasi dengan elit-elit dan partai-partai politik kan. Nah itu kan nanti pada akhirnya di ujung menjadi semua penilaian kan hasil komunikasi itu. Jadi semuanya kita tertarik. Ya pelan-pelan lah belum. Ketertarikan itu kan nanti bisa dilihat dari 2 pihak kan. Kalau enggak kan nanti bertepuk sebelah tangan kan gitu. Jadi mana yang kita membuka diri dari awal saya katakan, mana yang kemudian juga sama-sama tertarik kita ketemu. Membangun komunikasi dengan siapa saja termasuk dengan PDIP dan semua calon presiden yang ada sekarang.